Udah gue praktekin tuh. Watashi wa Renarudo desu. Dia, hah? Kayak, hah? Agak ngeri ya gue duduk di sini, gemeteran. Ada nggak sih bahasa asing yang paling lo kuasain? Eh, bahasa Bentar, ini jawabannya bercanda apa enggak? Nggak ada. Bisa dong. Yang paling yang gue tahu sih bahasa Inggris sama Jepang. Nggak bisa. Dan itu juga minim bahasa Inggris. Ya gue kalau bahasa asing itu bahasa Inggris, bahasa Jepang itu juga dikit-dikit semuanya. Nggak yang bener-bener mahir banget gitu, enggak. Oh, Sunda jelas. Oh, asing. Oh, itu daerah ya. Kalau selain bahasa Inggris, Mandarin sih paling cuma dikit doang. Satu kosakata dong dalam bahasa Mandarin. Oh, ini Indonesia? Itu oh enggak Inggris doang. Kalau bahasa asing cuma bisa bahasa Inggris doang sih. Tapi kalau Jepang ya sedikit-sedikit sih. Saya kan nonton anime juga. Bahasa asing yang gue kuasain kayaknya nggak ada deh, nggak bisa. Bahasa Inggris pun sedikit-sedikit. Jepang cuma tahu watashi doang. Paling Inggris tapi nggak terlalu biasa aja lah. Selain bahasa Inggris paling bahasa-bahasa apa ya? Nggak ada sih. Jepang aja ngikutin anime doang. Kayak role playing segala macem gitu. Ngikutin apa ya, subtitle anime gitu yang lagi viral atau trending gitu kan. Bahasa Jepang. Pernah waktu itu belajar bahasa Mandarin tapi itu pas SMP. Udah lama banget. Jago nggak? Enggak. Cuman bisa Aishiteru gitu-gitu doang ya. Aishiteru bahasa Jepang. Gaya dong. Lo kalau belajar bahasa asing itu cara unik lo tuh gimana? Dengerin lagu, nonton. Paling kayak kalau nonton film terus biasanya pakai subtitles, harus pakai subtitles English sih. Main game, nonton film, denger lagu, baca buku. Dari pertama game, habis itu film sih. kalau unik sih gak ada ya. Paling ikut kursus doang, itu mah biasa doang. Gak ada yang unik-unik sih. Gue sih nggak ada cara yang spesial, tapi kalau bahasa Inggris, gue dulu udah les kan dari SD kelas 1 sampai SMA gue masih les. Tapi sekarang udah lupa semua. Temenan sama wibu. Paling nonton film atau enggak anime kan kalau Jepang. Terus paling main video game atau enggak dengerin lagu. Terus ada kayak kosakata yang gue tahu, oh ternyata ini gitu. Dengan ngikutin tren tersebut. Kalau bisa bahasa Jepang tuh kayak paling nonton anime ya. Nonton anime terus ya jangan ada di skip-skip, terus kata-kata yang diulang-ulang terus sama animenya lo inget-inget aja. Kayak beberapa kosakatanya gitu. YouTube. Kalau nggak nonton film. Lo punya nggak sih pengalaman absurd pas lo ngomong bahasa asing itu di depan orang lain? Nggak ada. Sumpah, kalau nggak ada gimana? Ada, suka ngejelimet kadang-kadang. Gak ada sih, lebih ke membingungkan ya. Kemarin sempat ngomong sama orang asing mau pesen makan. Dia tanya mau makan di sini atau bungkus. Aku hah? Dia ulangin lagi hah? Sampai 4 kali. Hah? Lalu ujung-ujungnya pakai bahasa Inggris baru. Oh. Gak ada sih, tapi kalau nulis ada. Jadi waktu itu gue pernah nembak cewek, tapi sebenarnya Inggrisnya salah dan dikoreksi sama ceweknya, jadi ya udah malu gitu. Kalau pengalaman absurd sih udah pasti pernah ya, apalagi orang yang itu udah lebih tahu dari gua sendiri tapi dia diem-diem aja gitu, ketawa-ketawa jadi yang gue lihat ini kenapa ya ketawa-ketawa sih. Pas gua sadar kalau gua salah itu malu itu asli. Gimana gitu rasanya kan? Waktu itu gue waktu SMP gue kan perpisahan ke Bali. Gue sama teman gue waktu itu sosok ngomong bahasa Jepang, atsui gitu kan, atsui. Ternyata depan gue orang Jepang, dia ngajakin ngobrol, atsui nih. Gue sama teman gue kicap kan, atsui. Belum ada karena kan sejauh ini gue kalau ngomong pakai bahasa asing gue translate dulu. Pernah sih, pas gue lagi berantem, gue pakai bahasa Inggris. Akhirnya gue translate. Terus sampai masih salah, coy. Kalau absurd sih nggak ada ya. Jarang juga sih pakai bahasa asing ngobrol sama orang lain. Kayak
Apa sih? Pernah sih. Jadi waktu itu gue kenalan gitu sama orang Jepang. Terus aduh. Tapi ini bukan pengalaman gue sih. Cuman gue melihat pengalaman orang. Jadi waktu itu gue sama temen gue kenalan sama orang Jepang. Nah terus temen gue ini kenalan itu bukan pakai ejaan bahasa Indonesia, tapi pakai ejaan Jepang, dan orang Jepang itu bingung kayak hah gitu loh. Jadi waktu itu ada orang Jepang lah datang kan. Udah ini parah banget. Jadi disuruh kenalin, ya udah gue bilang, gue dulu kan taunya dari ada mentor Jepang kan bilang namanya Renarudo. Udah gue praktekin tuh. Watashi wa Renarudo desu. Dia, hah? Kayak, hah? Iya, Renarudo. Jadi kayak, aduh absurd banget itu, kayak ya udahlah. Namanya emang siapa kalau boleh tahu? Jadi namanya Aldo. Dia kenalannya Arudo kalau nggak salah. Pokoknya gitu deh. Maaf ya Aldo. Menurut lo bahasa yang paling keren di telinga lo itu apa sih? India. Inggris India. Kayak lucu gitu di kuping. Sejauh ini sih Belanda ya, karena agak lumayan susah juga dalam ininya belajar sama Rusia juga. Inggris British ya, kayak It's Tuesday sini kan bagus tuh, keren tuh, kayak gentleman banget Thomas Shelby. Bahasa Inggris tapi yang versi British menurut gua keren aja gitu. Walaupun agak kayak kumur-kumur, kayak blebek-blebek, tapi menurut gua keren aja gitu. Prancis. Dia romantis, elegan. Kalau untuk saat ini bahasa yang paling keren itu untuk asing ya Inggris sama Jepang. Kalau misalkan daerah itu Sunda sama Jawa. Karena kalau Sunda sama Jawa itu kan lebih banyak mayoritasnya. Jadi lebih gampang dipahami karena sehari-hari juga ada yang bisa bahasa Jawa, logat Jawa, aksen Jawa. Kalau Inggris ya which is kan I live in Jaksel gitu. Jadi bahasa Inggris lebih familiar sama Jepang, biasanya nonton anime sih. Jepang keren, terus Prancis juga lumayan. Karena kalau Prancis tuh kayak ngomongnya kayak cepet aja gitu, terus kayak keren aja, kayak berkelas gitu kan. Kalau Jepang kayak pokoknya keren aja gitu. Mungkin gara-gara nonton anime ya, kalau menurut aku keren sih Jepang. Watashi wa Eren Yeager. Bahasa yang paling keren tuh bahasa Jepang. Kenapa? Karena bahasa Jepang itu bahasanya orang wibu kan. Kan wibu ras terkuat di dunia. Sekarang kalau bahasa yang paling aneh di telinga lo itu apa? Bahasa luar negeri atau bahasa Iya, bahasa daerah boleh? Jadi bahasa apa ya? Aneh. Nggak ada sih. Jerman. Itu karena teksnya aja nggak bisa gue baca. Inggris versi Britishnya ya, karena sulit dimengerti. Can you give me that India. Apa ya? India kayaknya deh. Kayak apa begitu-gitu. Gimana tak? Kayak D-nya tuh ditekenin banget gitu, tapi gue nggak bisa, gue nggak dapet aksennya. Don't dare me, what to do? Bahasa Jamet sih. Bahasa Jamet tuh misalnya, aduh apa ya? Bahasa Jamet, aduh banyak, nggak tahu pokoknya banyak, bingung. Ngasih contohnya gimana? Bahasa Rusia. Kayak kumur-kumur gitu kayak. Menurut gue Thailand. Gimana ya, kadang memang orang Thailand itu keren gitu kan. Ada yang ganteng apa segala macam, tapi pas ngomong kayak Nggak aneh sih, mungkin terdengarnya lucu aja. Thailand. Wah, batak gitu. Thailand sih. Soalnya orang-orang Thailand rata-rata kayak misalkan badannya maco gede, tapi suaranya tinggi. Nah, kalau bahasa sih kayaknya bahasa Mawang sih, yang paling aneh. Lo pernah nggak sih ngomong pakai bahasa asing terus dihina sama orang? Nggak pernah, saya English gue kayak ya udah sih standar aja gitu. Kayaknya kalau kayak gitu nggak pernah, cuman kalau misalkan tuh orang Inggrisnya lebih jago daripada gue, biasanya gue jiper sih. Gak pernah sih. Gak pernah. Mau ngarang juga bingung. Orang gak pernah. Nggak pernah sih. Nggak pernah ngomong bahasa asing sama orang lain soalnya. Enggak, karena emang gak mau bahasa asingnya gitu, bahasa Indo aja. Karena bahasa asingnya belum fasih banget, jadi nggak berani. Kalau dihina sih nggak pernah ya. Aku rasa gak ada yang berani sih.
Oh jelas, tentu. Tapi saya percaya diri. Yang penting pakai bahasa asing lebih keren. Oh jadi dulu itu saya sempat ke event Wibu gitu ya. Gak, ini beneran pengalaman asli. Jadi ke event Wibu kan biasanya kan ada event panggung gitu tuh kayak letaknya di Mangdu ya dulu. Nah kan diajak ke atas panggung gitu, perkenalan gitu. Disuruh MC-nya pakai bahasa Jepang yang lu tahu gitu. Bisa mah bisa, cuma diketahuin ya absurd, awkward gimana gitu kan. Kayak ya udahlah, ya udah. Kalau di Ina sih nggak pernah ya. Paling ya dibenerin aja, cuman kata-katanya kayak ditimpalin misalkan pakai bahasa Inggrisnya ada yang salah terus dikasih tahu yang ini gitu. Nggak dihina sih, lebih ketawain doang. Kayak lu harus belajar lagi deh kayaknya. Tahu lah. Nggak tahu deh, gue lupa kayak.